Oke, baik Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada pertanyaan cara input TKDN bagaimana, P3DN, TKDN atau TKDN itu bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke menu komitmen. Oke, ke komitmen lalu ke RUH. Nah, di RUH ini ada pencatatan informasi P3DN. Oke. Oke, saya ulangi tadi ke komitmen RUH terus ke pencatatan informasi P3DN. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian, pertama memilih salah satu yang mau dilakukan pencatatan itu yang mana dulu. BAST kontraktual barang, BAST kontraktual jasa ini untuk kontrak yang telah Bapak Ibu daftarkan. Yang nantinya perlu dilakukan perincian, nah nanti Bapak Ibu melakukan penginputan informasi P3DN-nya di sini. Nah, untuk BAST non kontraktual barang dan jasa itu ada di yang ketiga dan keempat ini. Nah, yang kelima ada SPBY non BSD, yang keenam ada SPPLS non BSD. Nah, ini sampai sini sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi untuk yang dua BSD kontraktual barang jasa berarti ada hubungannya ketika Bapak Ibu sudah membuat kontrak. Nah, itu baru nanti dilakukan perincian P3DN. Nah, untuk non kontraktual berarti yang Bapak Ibu buat BSD-nya tanpa adanya kontrak, baik itu barang ataupun jasa. Biasanya kan di bawah 50 juta. Nah, kalau yang kontrak di atas 50 juta. SPBY non BAST berarti SPBY yang dibuat oleh bendara. SPBY yang dibuat oleh bendara. Terus untuk SPPLS non BAST contohnya SPPLS yang non BAST apa ya contoh? Eh, kalau honor pengelola PPNPN ya mungkin seperti itu. Saya belum pernah nyoba yang SPPLS ini. Nanti kalau ini. Nah, saya karena adanya SPBY, saya contohkan SPBY saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, Bapak Ibu, input masing-masing itu sesuai nomor SPBY untuk yang jenis SPBY non BAST. Oke, jadi misal ini contoh satu, kita klik SPBY nomor satu. Nah, di sini kan ada detailnya, semua sudah direkam atau belum direkam. Nah, saya pilih yang belum direkam. Klik yang belum direkam, lalu klik pilih. Nah, klik input atau ubah. Oke, saya ulangi. Setelah memilih jenis dokumen, Bapak Ibu memilih daftar dokumennya. Nah, karena saya juga belum mencatat dari SPBY nomor satu, saya pilih SPBY nomor satu. Pilih yang klik belum direkam. Oke, belum direkam. Terus klik pilih, lalu klik input atau ubah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada 3 klaster yang tadi telah disebutkan oleh Hendri. Ada klaster pertama import, klaster kedua PDN, klaster ketiga TKDN. Nah, kita harus cek nih, SPBY pertama itu uraiannya apa. Nah, kalau di sini saya belanja barang berupa konsumsi untuk PPNPN. Nah, saya belanja konsumsi ini di UMKM. Nah, berarti UMKM berarti yang mana Bapak Ibu? Yang PDN. Otomatis PDN ini 100%. Nah, bagus. Nah, PDN ini sebenarnya keterangannya saya nggak paham nih, maksudnya apakah boleh kosong atau boleh input? Saya biasanya kosong. Oke, simpan. Nah, ketika berhasil tersimpan, nanti di sini progresnya ada nih. Jadi 1/1, yang sebelumnya 0/1 jadi 1/1. Nah, saya coba lagi deh. Sekarang Yosa, yang BST. Mas Yosa, Oh iya, yang bagaimana? SPBY ini, SPBY artinya sudah diinput dari modul bendahara ya? Iya, benar. Jadi Jadi yang kita sudah diinput tinggal, oleh bendara jadi masuk ke modul komitmen perlu hanya kita lakukan menjelaskan ya, hanya perincian ini. menjelaskan TKDN itu ya. Iya, benar. Sebenarnya ini kan juga mandatori ya dari Iya. Presiden setahu saya. Mandatori untuk arahan bahwa kita semua perlu meningkatkan konsumsi dalam negeri untuk ini apa kestabilan ekonomi ya. Jadi memang mungkin agak sulit Mas, kan ada satker yang sudah sampai ratus-ratusan SPBY ini berarti harus ngerekam lagi nih rekam SPY, tapi perekamannya sebenarnya mudah seperti tadi tinggal klik terus pilih yang belum direkam terus centang input atau ubah seperti itu. Nah, ini saya contohkan juga BST non kontraktual barang, sama caranya sama.
Jadi BST yang sudah saya input ini akan muncul di sini. BST barang UP nih. Saya penerimaan persediaan menggunakan UP, ini muncul di sini. Nah, sama caranya kayak tadi. Klik belum direkam, klik pilih input atau ubah. Nah, terus tinggal dipilih klasternya. Nah, saya beli apa? Nanti kelihatan di sini uraiannya. Belanja barang berupa kertas putih untuk keperluan. Nah, oke. Saya beli kertas putih ini di contoh lah, enggak boleh bilang merek ya. Pokoknya beli di toko-toko depan lah. Oke. Toko depan ini berarti pilih yang mana? Import, PDN atau TKDN? PDN. Kalau berdasarkan deskripsinya Hendri tadi, mungkin Ibu Sandri kira-kira? PDN, Mas. PDN, benar sekali. Nah, pemilihan klaster P3DN ini tidak terlepas dari yang tadi dijelaskan Hendri, klasifikasinya. Yang sekiranya perlu TKDN yang mana, yang jadi PDN yang mana, yang impor yang mana. Cuman kayaknya kalau impor ini jarang mungkin ya, maksudnya kayaknya nggak boleh juga kalau misal kita beli impor, masa kertas langsung impor. Enggak juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mas Yosa, kalau Perlu yang diulang jasa atau sudah itu, cukup? Mas Yosa, kalau yang jasa itu berlaku untuk pembayaran kayak listrik, telepon, air, termasuk ya? Ya, benar. Nanti juga masuk ke jasa. Nah, kalau Berarti telepon, kwitansinya listrik, banyak air itu kan, banget. ya benar. Banyak, cuman nanti Ibu akan terbiasa. Maksudnya, tadi saya juga sudah nyoba GOP, kan mulai, peraturan ini sudah diwajibkan mulai pertanggal 28-29. Nah, untuk yang Bapak Ibu yang sudah GUP kemarin sama hari ini, pasti sudah ngerasain ini. Ataupun yang mengajukan SPP SPM pembayaran, pasti sudah merasakan harus input P3DN dulu. Nah, nanti mungkin memang sengaja dibiasakan, sengaja diwajibkan agar Bapak Ibu terbiasa untuk input P3DN. Semangat untuk Bapak Ibu yang kemarin-kemarin belum input P3DN, harus mulai input dari Januari ya. Dari Januari, sejak awal transaksi yang kemarin-kemarin belum diinput P3DN-nya, perlu diinput. Ya, seperti itu. Harus dari Januari, Mas, atau yang mau GU aja, mulai awal bulan ini? Kalau nggak sempat ya udah yang GU dulu. Cuman nanti itu masuk ke pemantauan Bapak Ibu. Jadi kan di Monosakti itu ada persentase penginputan P3DN nih. Kalau misal bulan Januari sampai bulan April belum input kan itu berarti worth it 4 bulan dari total transaksi 1 tahun itu. Nah, nggak bisa nilai maksimal nih untuk penginputan P3DN-nya. Ini jadi pemantauan pusat soalnya ini. Nanti gak dapat juara, Mas. Aduh. Saya yakin pasti nanti eselon satunya juga ngejar-ngejar untuk penginputan P3DN ini. Saya yakin. Mungkin gitu saja. Ada pertanyaan tambahan?